Pak Anies, ini kan Bapak juga dibilang sangat mendorong buat anak muda tuh ikut politik. Kenapa Bapak mengajak anak muda buat masuk politik? Kan mereka mungkin kurang pengalaman dan sebagainya. Itu kenapa Pak mengajak anak muda masuk politik? Iya, gini sebenarnya. Yang penting jangan anti politik. Jangan anti politik. Oke. Kemudian ada yang memang secara minat, punya minat di situ, jangan takut untuk ikut. Jangan takut, betul. Yang memang minatnya di bidang lain juga nggak harus memaksakan masuk politik. Iya. Jadi saya tidak menganjurkan kepada semua orang untuk ikut proses politik. Paling nggak jangan anti dulu. Tapi satu jangan anti. Yang kedua, sebenarnya jadilah yang aktif, tapi bukan menjadi pelaku ya. Ya. Aktivitasnya mengikuti perkembangan, Ya. membaca, peduli, dan anak-anak muda sekarang peduli. Iya, betul. Nah, kenapa ini penting? Karena kita membutuhkan pribadi-pribadi yang memiliki idealisme, memiliki gagasan, memiliki kebaruan. Kekuatan anak muda itu di kebaruan. Ya. Anak muda itu bisa lihat yang orang generasi sebelumnya nggak bisa lihat. Padahal fenomenanya sama. Kebanyakan nonton TikTok sih Pak anak muda Pak. Iya. Jadi dia bisa lihat dengan kacamata yang beda untuk urusan Paradigmanya apapun. berbeda, cara Iya. pandangnya berbeda. Nah, harapannya itu membuat proses pengambilan keputusan, proses politik kita menjadi lebih kaya. Iya. Karena ada generasi baru. Dan kita saksikan di negara-negara demokrasi maju, itu berderet anak-anak muda itu menjadi anggota sekali. dewan. Betul. Anggota dewan kota, anggota dewan di provinsinya, atau di municipalities, macam-macam tuh. Ya. Jadi tidak kemudian kok anak muda langsung perdana menteri, anak muda jadi menteri, bukan. Ya. Jadi justru mulailah dari pengalaman-pengalaman nyata yang dekat dengan komunitasnya. Ya. Ikutlah di situ. Ya. Lalu jaga idealisme itu. Tantangannya banyak, besar. Tapi bila anak-anak muda mau terlibat, maka itu akan menjadi stok yang mewarnai politiknya lebih baik. Prinsipnya begini, jangan sampai kita menganggap bahwa wilayah politik itu wilayah yang dijauhi. Ya. Lalu kita jangan sampai mempermasalahkan orang tak bermasalah bila masuk politik. Mempermasalahkan orang tak. Oke. Ada orang tak bermasalah masuk politik dipermasalahkan. Iya. Buat Nggak ngapain ada kamu salahnya masuk? kok. Iya, Ngapain kamu masuk politik? Buat apa gitu? Betul, betul. Tapi jangan sampai juga begini, kalau ada orang bermasalah masuk politik malah tidak dipermasalahkan. Oh iya, betul. Seakan-akan politik itu hanya untuk orang yang bermasalah. Masalah. Jadi kalau orang bermasalah masuk politik tidak dipermasalahkan, kalau orang tak bermasalah masuk politik malah dipermasalahkan. Itu salah netizen ya biasanya Pak. Nah, saya melihat kalau ada orang baik, orang peduli, Ya kasihlah masuk. justru malah didorong. Iya. Kan kita ingin lebih baik di situ. Betul. Biar orang-orang baik yang ngumpul kan begitu. Outputnya apa sih? Keputusan-keputusan. Pasti outputnya juga baik. Kalau Persis. kumpulannya baik. Iya. Nah, itulah sebabnya kenapa anak muda ini kecenderungannya masih dalam tabir ketidaktahuan Iya. atas problematika dan status quo yang ada. Itu veil of ignorance, tabir ketidaktahuan itu. Dia misalnya ambil keputusan, oke, ini harus, misalnya dia ikut di dewan kota, maka kemudian bilang ini harus diubah, ini harus rute ini harus diganti, ini harus dilakukan. Dia nggak tahu kalau di sini ada kepentingan si A, kepentingan si B, kepentingan si C. Iya. Oke. Itu membuat dia lebih berani untuk menyampaikan apa adanya. Betul. Nah, itulah kekuatan anak muda. Iya, jadi istilahnya lebih gampang nyerocos ya, lebih gampang mengungkapkan isi hati ya kalau Ya, anak ya. muda.